Sebelumnya mendapat di Kanit kita operasional, namun sekarang saya sudah beroperasi kurang lebih 2 minggu di Kanit COVID serta operasional. Jadi mohon izin dari SDA Pak Camat, kemudian dari Kanit Twitter dan dari lingkungan hidup serta penambang dan kepala desa yang ada di sekecamatan Kebatuan. Jadi apa perlunya di sini terkait keterkaitan antara OVID dengan Twitter. OVID itu terkait pengamanannya Pak. Jadi terkait pengamanan seluruh objek vital itu yang meliputi baik di SPBU, di BBM dan lain sebagainya, itu merupakan pengamanannya di kita. Namun di penegakannya itu nanti ada Kanit Twitter yang akan melakukan penegakan. Nanti untuk Kanit Twitter biar menjelaskan terkait penegakan hukumnya. Kami di sini sifatnya hanya bentuk pengamanan aja. Jadi sini saya ingin menyampaikan terkait paparan kami terkait SOP pengamanan Ofitnas dan objek tertentu, di mana nanti ada keterkaitan di situ karena ada undang-undang dan kepres yang mengatur di situ. Jadi sebelumnya saya juga perkenalan diri juga. Saya selama di Polsek Kota yang membaik juga Batuan 11 tahun saya pernah dinas di Polsek Kota. Kebetulan yang saya paling kenal itu Klebun Batuan karena sering berkumpul dengan saya. Terus Sekdes Torpel pernah berkumpul dengan saya juga, mungkin yang lainnya saya belum mengenalnya. Di sini dasar hukum dari Ofitnas itu ada di Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia nasional dan objek tertentu. Turunannya lagi ada Peraturan Kabaharka Polri Nomor 4 2017 tentang audit SMP di situ. Lanjut, pengertian OVID sendiri di situ adalah kawasan atau lokasi bangunan, instalasi dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Di mana di sini meliputi termasuk kepemerintahan, kemudian balai desa, kemudian tempat-tempat penting yang lainnya nanti kita paparkan di pengertian berikutnya. Kemudian apa sih maksud objek tertentu di situ? Di situ adalah kawasan atau lokasi bangunan, instalasi dan atau usaha yang dikelola oleh negara atau swasta bukan merupakan Ofitnas, namun diamankan oleh anggota Polri dan oleh pengamanan internal. Kemudian siapa pengelola Ofitnas dan objek tertentu? Yaitu perangkat otoritas dari OVID dan objek tertentu sendiri. Kemudian di situ ada kontingensi. Kontingensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksikan, dapat menimbulkan gangguan kamtipmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan. Nanti akan dijelaskan di pengertian yang berikutnya. Kemudian Alsus. Alsus itu merupakan bagian yang sangat penting sebagai alat penunjang pelaksanaan tugas dalam pengamanan objek vital di dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kemudian pengamanan yaitu segala usaha, pekerjaan, kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan. Pola pengamanan yaitu bentuk sifat sasaran dari segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan kawasan Ofitnas dan objek tertentu. Jadi kita sifatnya hanya pengamanan di luar aja Pak, terkait pencegahan, penangkalan, penanggulangan serta penegakan hukum kita kaitannya nanti dengan unit Twitter. Kemudian dalam rangka kaitannya dengan tata kelola pertambangan dan penggunaan BBM dan LPG bersubsidi, yaitu Ofitnas di situ bergerak di bidang SDM Pak. Jadi artinya kawasan atau lokasi bangunan instalasi dan atau usaha yang menyangkut hadap hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang SDM. Apa saja yang meliputi di bidang SDM? Di situ sudah diatur dalam Permen SDM nomor 4 tahun 2017 dan Kep Menteri SDM nomor 3407 K/12 Mem 2012 tentang penetapan Ofitnas di sektor SDM. Yang meliputi yang pertama di sub A, sub bidang minyak dan gas bumi. Berarti ada hubungannya dengan penggunaan BBM dan LPG bersubsidi. Kemudian sub bidang ketenaga listrikan,
Kemudian subbidang mineral dan batu bara. Yang D subbidang energi baru dan konversi energi. Kemudian di situ sesuai dengan turunannya ada Kepres 63 2004 tentang pelaksana utama pengamanan Ofinas adalah otoritas pengelola Ofinas. Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan Ofinas, mengutamakan kegiatan preventif dan preventif. Kemudian secara terpadu simultan bersama pengelola Ofinas melaksanakan Sispam Ofinas terhadap Ofinas yang merupakan bagian organik termasuk dalam lingkungan dari TNI. Pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI dan Polri wajib membantu pengamanan di luar lingkungan Ofinas atau penanganan gangguan kriminalitas. Sifatnya di situ hanya fasilitator dan supervisor. Jadi bantu otoritas Ofinas dalam bentuk bangun sistem pengamanan dan siapkan kuat backup agar dalam antisipasi cegah penanggulangan ancaman dan gangguan dapat dilaksanakan secara profesional dan sinergis dengan instansi rekan kita yaitu TNI. Kemudian tataran tanggung jawab Polri terhadap Pam Ofinas yaitu sudah diatur di pasal 6 sampai pasal 8, nanti bisa di-share di kepresnya, yaitu backup kuat Pam pengelola Ofinas. Kemudian macam-macam Ofinas dan objek tertentu yaitu meliputi yaitu yang pertama industri energi, industri pertambangan, industri telekomunikasi dan informasi, industri barang berbahaya, kemudian industri percetakan, bandar keudaraan, pelabuhan laut dan sungai, angkutan darat, stasiun kereta api, gedung perkantoran pemerintahan dan swasta, termasuk kecamatan, balai desa, kemudian gedung perkantoran perwakilan asing dan lembaga pemasyarakatan, yaitu LP atau rubasan. Macam-macam objek vital yaitu di sini sudah diatur. Yang pertama di industri energi yaitu ada PT PLN, Perusahaan Gas Negara, Energi Manajemen Indonesia, batu bara, yang terakhir migas yang ada kaitannya dengan penggunaan BBM dan LPG subsidi. Kemudian di industri pertambangan di situ ada PT Aneka Tambang, PT Pertamina ada juga, PT Freeport yang ada di Papua. Di situ ada keterkaitan dengan tata kelola pertambangan. Kemudian industri telekomunikasi dan informasi yaitu PT Telkom, TVRI, RRI, Indosat, Bakery Telecommunication. Kemudian di industri bahan berbahaya yaitu PT Kimia Farma, Bata, Sriwijaya dan Dahana. Kemudian di industri percetakan keamanan ada Perum Peruri, Balai Pustaka, Piranja Piramida. Kemudian di kebandarudaraan yaitu Bandar Internasional, Bandar Domestik, Bandara Perintis. Yang di sini ada yaitu Bandar Domestik dan Bandara Perintis. Yang tepatnya di Trunojoyo, perbatasan antara Kacongan dan Pabean. Inilah merupakan pelabuhan yang kita tempati untuk sistem pengamanannya, baik pelabuhan kelas utama sampai kelas 4 atau pelabuhan khusus, pelabuhan laut dan sungai. Terminal angkutan darat tipe A sampai tipe C, terus stasiun yaitu stasiun provinsi, kota, kecamatan, distrik, itu masih wilayah kami dalam bentuk pengamanannya. Kemudian gedung perkantoran, untuk sementara perkantoran di sini yaitu DPRD, Pemda. Kemudian perkantoran perwakilan asing, sementara untuk di wilayah Sumeneb tidak ada. Kemudian inilah objek khusus tertentu yaitu kantor bank, rumah sakit, lembaga permasyarakat, terminal, pasar tradisional, hotel, rumah ibadah, kantor media massa, mall. Nah, kebetulan lupa saya tulis di sini kantor di Surabaya. Kalau di sini tidak sempat saya moto, di tempatnya di Kelenteng. Kemudian gangguan Kamtipmas dalam bentuk kejahatan yaitu kejahatan konvensional, ada pencurian, penipuan, perompakan, penganiayaan, pengerusakan, kejahatan asusila, pembunuhan dan pemerasan. Jadi kita menjaga dari keamanan ini Pak, semuanya itu. Kemudian kejahatan transnasional, ada teroris, penyanderaan, sabotase, uang palsu dan narkoba. Pada pemaparan nanti menunggu dari informasi dari rekan kita. Monggo silakan.